Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Darpa Armadan dengan NIM C0C019009. Kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah akuntansi perpajakan, yaitu mengenai konsep dasar akuntansi pajak. Baiklah, yaitu yang pertama, karakteristik informasi dalam laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas seluruh transaksi keuangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Oleh karena itu, informasi yang ditampilkan dalam laporan keuangan haruslah memenuhi karakteristik kualitatif. Karakteristik laporan keuangan yaitu adalah segala ukuran normatif yang harus diwujudkan dalam sistem informasi akuntansi untuk memenuhi tujuan laporan keuangan. Adapun beberapa karakteristik laporan keuangan yang harus dipenuhi dalam membuat laporan adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama, karakteristik laporan keuangan yang relevan. Laporan keuangan yang dikatakan relevan jika informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna, yaitu membuat mereka dalam mengevaluasi kejadian masa lalu dan masa kini, serta dapat mengoreksi atas hasil evaluasi di masa lalu. Lalu yang kedua yaitu karakteristik laporan keuangan yang dapat dipahami. Kualitas yang penting dalam membuat analisis laporan keuangan yaitu memiliki karakteristik laporan keuangan yang dapat dimengerti dan mudah untuk dipahami bagi setiap pengguna. Lalu yang ketiga yaitu karakteristik laporan keuangan yang dapat dibandingkan. Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas lain pada umumnya. Karakteristik ini bertujuan untuk membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan serta untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan secara relatif atau membandingkan laporan keuangan dalam periode yang lampau. Lalu yang terakhir, karakteristik laporan keuangan yang andal. Laporan keuangan dikatakan andal apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bebas dan tak terikat dengan pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, dan menyajikan semua fakta yang ada secara jelas dan jujur, serta informasi yang disajikan telah terverifikasi. Lalu yaitu mengenai akuntansi perpajakan. Pengertian akuntansi perpajakan yaitu adalah sebuah aktivitas pencatatan keuangan pada sebuah badan usaha atau lembaga untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayarkan. Ada fungsi akuntansi perpajakan. Secara teknis, selain berfungsi untuk mengetahui besaran pajak yang harus dibayar wajib pajak, memiliki fungsi lain yaitu sebagai dokumentasi perpajakan tahunan yang bisa dipakai untuk perbandingan dan mengetahui riwayat keuangan perusahaan. Lalu yang kedua, sebagai laporan keuangan resmi yang bisa kita paparkan saat ingin mendapatkan investor atau kegiatan publikasi lainnya. Lalu yang ketiga, menjadi sebagai bahan analisis untuk mengetahui besar pajak yang harus dibayar perusahaan atau lembaga keuangan di masa yang akan datang. Lalu yang terakhir, sebagai strategi menganalisa pajak dan perencanaannya di masa yang akan datang. Lalu masuk mengenai prinsip akuntansi perpajakan. Agar perusahaan tidak melakukan kesalahan dalam proses perhitungan pajak, ada baiknya memahami prinsip-prinsip penting dalam akuntansi perpajakan. Yaitu yang pertama, kesatuan. Prinsip ini menyatakan bahwa sebuah perusahaan merupakan satu kesatuan ekonomi yang tidak dapat disatukan dengan entitas ekonomi lain, yaitu pemilik perusahaan atau lembaga lain yang secara hukum tidak memiliki hak. Lalu yang kedua, historis. Prinsip historis mengharuskan pencatatan keuangan secara real terhadap pembiayaan sebuah barang atau aset. Lalu yang ketiga, pengungkapan penuh. Untuk mendapatkan hasil yang akurat, setiap pencatatan aktivitas keuangan harus disajikan secara informatif dan detail.
Lalu yaitu klasifikasi pajak. Sebelum memulai pencatatan, sebuah perusahaan atau lembaga yang wajib mengetahui jenis pajak terutang yang menjadi kewajiban yang harus dibayarkan, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak ini dikenakan berdasarkan jumlah penghasilan atau kekayaan yang dimiliki sebuah perusahaan atau lembaga. Lalu yang kedua, pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dibayarkan saat terjadi sebuah transaksi keuangan. Pajak ini semacam ini bisa diwakilkan atau dibebankan kepada orang lain. Ya, lalu yang terakhir, akun akuntansi pajak. Akun-akun yang berkaitan dengan lalu yaitu mengenai akun akuntansi pajak. Akun-akun yang berkaitan dengan akuntansi perpajakan yaitu yang pertama neraca. Pada sisi aset yaitu pajak bayar di muka, PPh 22, 23, 24 dan seterusnya. Lalu PPh atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Dari sisi kewajiban yaitu yang termasuk akun yaitu utang pajak, PPh 21, 23, 26 dan 29, dan pajak pengeluaran. Lalu yang kedua yaitu ada laporan laba rugi. Akun-akun yang termasuk dalam laporan laba rugi yaitu beban pajak penghasilan, PBB, pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan, bea materai yang dicatat sebagai beban operasional. Itulah hasil presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.